Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Ayunda Safitri dalam program Cakap-Cakap. Setiap tanggal 2 Oktober kita memperingati Hari Batik Nasional. Seperti di daerah lain, Purwakarta pun berobsesi memiliki batik untuk menunjukkan identitas atau ciri khasnya. Sudah banyak motif batik diciptakan di kabupaten ini, namun demikian hingga kini belum ada motif batik yang secara resmi ditetapkan sebagai batik khas Purwakarta. Saat Purwakarta dipimpin Pak Deddy Mulyadi lahir Batik Kahuripan, motif batik ini sempat dijadikan sebagai seragam batik aparatur sipil negara atau ASN. Namun seiring dengan bergantian kepemimpinan, Batik Kahuripan meredup dan saat Purwakarta dipimpin Bu Ani Ratna Mustika lahir Batik Marangi. Pertanyaannya, apakah Batik Marangi juga akan meredup dan diganti dengan motif lain ketika terjadi suksesi kepemimpinan? Cakap-cakap edisi malam ini akan membahas hal tersebut. Maka dari itu telah hadir di studio Ibu Wida Awalia, pencipta Batik Marangi. Betul, Ibu? Betul. Oke, selamat malam, Bu Iya, Wida. selamat malam, Gimana Teh. kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Ini mungkin banyak yang ingin tahu ya, khususnya masyarakat Purwakarta, sosok Ibu Wida. Ini hari ini aktivitasnya apa aja mungkin, Bu Wida? Untuk aktivitas sekarang saya seorang pengajar guru Oke. seni budaya di SMA Negeri 1 Sukatani, Purwakarta. Selain itu saya juga aktif karena kebetulan saya juga duta pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Purwakarta. Jadi untuk aktivitas sehari-hari selain mengajar, saya mengadakan workshop sosialisasi mengenai pariwisata dan budaya. Seperti itu. Oke, keren sekali. Baik. Yang kedua juga ada Pak Eden Abdul Halim atau mungkin lebih terkenal dengan disebutan Deden Gondrong. Betul, Pak Deden? Oke, pencipta Batik Kahuripan. Mungkin banyak dari masyarakat yang tahu tentang Batik Kahuripan ini. Mungkin banyak juga yang ingin tahu sosok Pak Eden ini gimana, Pak, aktivitasnya? Gerejeng wengi abdi panganten aktivitasna ayeuna teh kalau di bahasa Sunda kan mapagayung sore. Artinya sebentar lagi akan pensiun. Saya di aktivitas sebagai tenaga penyuluh di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta. Gitu kan. Baik. Cuman mungkin orang juga kadang-kadang nggak percaya karena gondrongnya ini mungkin mannya saya pakai nanti gondrong gitu. Tapi nggak masalah. Itu neng bang. Oke, baik Bapak hatur nuhun. Oke, yang terakhir juga ada Pak Ahmad Arif Imamul Haq, betul Bapak? Oke, Kabid Kepemudaan Dispora Parbud Purwakarta. Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Mungkin banyak yang ingin tahu juga Pak, aktivitas Bapak hari ini tuh apa aja ya, apalagi di masa pandemi ini. Ya tidak ada halangan lah untuk kita terus beraktivitas karena kegiatan anak-anak muda itu tidak bisa dihentikan. Gitu Iya. ya. Jadi kita coba fasilitasi lah apa yang bisa kita lakukan, bantu mereka untuk berkegiatan gitu ya. Oke, baik. Tapi kegiatan Bapak khususnya hari ini apa aja nih Pak? Hari ini ya masuk kantor, ya diundang Cipta TV, bentar lagi pulang. Oke, baik. Iya. Nah, mungkin sekarang saya ingin langsung masuk ke pembahasannya terkait dengan tanggal 2 Oktober kemarin ya Bu, Bapak. Betul. Itu adalah Hari Batik ya. Nah, untuk Bu Wida dulu tentang Batik Marangi ini. Mungkin banyak juga teman-teman atau anak-anak pemuda Purwakarta ingin tahu Batik Marangi itu yang kayak gimana sih Bu, dan dari sejak kapan ini diciptakan Batik Marangi ini? Saya mungkin cerita sejarahnya dulu ya Teh. Oke, Jadi baik. awal mula kenapa jadi kepikiran membuat batik Marangi mungkin seperti itu. Jadi kebetulan saya kuliah di Keseni Rupaan, Oke. kuliah seni rupa UPI, dan melanjutkan lagi ke pendidikan seni budaya juga. Nah, saat saya melihat ke lapangan, saya memang sangat mencintai batik dari dulu karena melihat kedua orang tua saya juga keduanya suka melatih batik di Sukabumi kebetulan. Oke. Jadi semenjak saya pelajar dulu, saya sering melihat orang tua saya membatik. Jadi ada motivasi tersendiri. Ada motivasinya tersendiri dari orang Lalu tua. ya setelah saya di Purwakarta menjadi duta wisata, lalu mengajar juga, saya melihat sepertinya di Purwakarta
belum ada nih sanggar batik atau memang produk batik yang terkenal sampai luar daerah gitu. Oke. Kalau saya misalnya waktu itu praktikum Hmm. ke daerah Tasikmalaya itu sudah ada sentra batik. Hmm. Lalu saya praktikum juga ke daerah Sukabumi sudah ada sentra batik. Sedangkan Purwakarta ini kita tahu sendiri ya, terkenal akan kota budaya gitu. Tapi sepertinya belum ada sentra batik yang berkembang seperti daerah lain gitu. Padahal terkenalnya kota budaya. Nah, pada saat itu saya mulai tergeraklah bagaimana caranya ingin membuat motif khas dari potensi yang ada di Purwakarta. Nah, setelah melihat kayaknya potensi yang paling terkenal pada saat itu kan sate Marangi ya, hingga Iya. saat ini yang sangat mendunia itu sate Marangi. Sate Maranginya. Jadi terpikirlah kayaknya kita promosikan sate Marangi juga dalam bentuk visual, dalam bentuk batik. Nah, sate Marangi ini saya kenakan kebetulan Oh, ini itu, batik oke. Marangi, tapi ini yang versi digital printnya. Mhm. Untuk motifnya sendiri sama dengan sate Marangi pada Pada umumnya, umumnya. ada 3 tingkatan susunan daging ya di sate Marangi. Iya. Lalu untuk untuk bentuk dasarnya ini persegi, jajar genjang. Itu saya ambil dari filosofi Jabar Masagi. Ya, karena Purwakarta ya ada di Jawa Barat seperti Iya. itu. Itu sih untuk pertama kali terbentuk atau terpikir untuk membuat motif Marangi dari bukan keresahan ya, tapi kayak ingin sekali ada Iya. potensi. Sebelumnya saya melihat ada batik kahuripan juga, tapi saya juga ingin potensi yang lain bagaimana caranya bisa dibuat menjadi motif gitu. Oke, oke baik. Sekarang ingin ke Pak Eden, Pak. Itu batik kahuripan sejak kapan, Pak? Dan dari mana? Inspirasinya? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Purwakarta ini semasa kepemimpinannya Pak Dedi itu kan begitu pesat barangkali. Yang dulunya Purwakarta biasa saja bisa istimewa. Setiap tahun kan kita suka mengadakan Milangkala, sekarang itu Milangkala. 2009 itu salah satunya ada kegiatan lomba batik, bukan lomba batik, artinya lomba batik khas Purwakarta waktu itu 2009. Karena waktu itu hari Kamis itu setiap OPD kan mau pakai batik. Iya. Ya, saya pernah bincang-bincang kalau OPD-nya basah, batiknya bagus. Minggu satu batiknya ini, minggu kedua terus mie gitu kan. Bahkan ada 4 setel. Kalau maaf ini ya, bergerak di situ tidak ada kesamaan. Mungkin di benaknya Pak Dedi waktu itu pengen menyamakan semua. Ada batik khas setiap hari Kamis setiap OPD. Makanya 2009 itu diadakan lomba busana batik. Waktu itu ada 42 peserta OPD dan waktu itu ada SMK 2 dari itu juga ada gitu kan. Dari 42 peserta waktu itu dilombakan. Nah, saya waktu itu nggak tahu apa-apa sih sebetulnya, cuman dipanggil sama pimpinan, kita akan ikut lomba batik yuk gitu kan. Langsung di benak saya itu, ya lomba batik itu artinya kita harus menciptakan batik. Maaf di waktu itu banyak yang peserta yang memakai batiknya belanja dari luar gitu kan. Dari luar, dari Cirebon, Pekalongan, cuman dalam bentuk modelnya aja waktu itu mungkin yang dirubah. Kalau waktu itu saya langsung coba coret-coret di rumah, coret-coret gitu kan, karena memang juga ada keanehan Pak Kabid. Saya itu kan disiplinnya ilmu peternakan, gitu kan. Tapi memang mungkin tergerak untuk coret-coret itu basicnya aja gitu. Mungkin salah asuhan kalau saya ke peternakan dulu juga, kalau di dinas kenapa nggak ke pariwisata dari dulu gitu. Ada coret-coret aja bikin gitu kan. Termasuk saya ya setiap kali saya coretan itu saya harus mengandung arti dan makna gitu kan, arti dan makna.
Ya saya coret-coret waktu itu, ya karena memang saya lebih apa namanya bangor lah gitu, bangor karena seni gitu, karena bang seni, bangor karena seni. Jadi teknik apapun saya bukan bisa tahu gitu kan, saya coba gitu kan, saya coba print, saya bikin filmnya, saya print gitu kan, karena ini saya yakin ini nggak bisa bikin satu, kalau tulis cuman satu balik lagi, kalau ini kan harus print ya. Ya saya bikin apanya, bikin filmnya, saya bikin filmnya gitu kan. Bahkan ada kendala juga sih Neng waktu itu. Kendalanya kenapa? Kan kalau misalkan ukuran badan itu kan harus kita punya screen tuh yang besar. Kita terbatas kan, terbatas. Jadi akhirnya di mounting. Biasanya di mounting, dipecah-pecah gitu kan, dipecah-pecah. Nanti masuk jadi masuk. Bahkan untuk tangan keras itu saya pisah-pisah aja karena nggak bisa sekaligus karena harus di mounting gitu kan. Ya dibikin waktu itu cuman karena cepat waktu itu, ya maka hari Rabu pelaksanaan kita hari Senin sudah terjahit gitu kan, sudah terjahit gitu, sudah disiap 2 model laki dan perempuan gitu kan. Ya alhamdulillah waktu itu karena memang sama tim juri dan mungkin arahan dari Pak Dedi yang namanya Batik Purwakarta, makanya satu waktu memang lagi booming kahuripan sih sebetulnya. Kalau kahuripan tuh punya siapa saja, hurip gitu kan. Ya udahlah yang gampang batik kahuripan. Nanti filosofi dan arti mananya saya bikin di literaturnya aja, nanti dibedakan sama itu gitu aja. Ya alhamdulillah 2009 terpakai, cuman waktu itu cuman sampai Perbub nomor 33 tahun 2009 ditandatangani tanggal 22 Juli 2009. Cuman itu dokumennya. Makanya saya pesimis. Kalau sebatas Perbub, ini bakal hilang gitu kan aja, gitu kan. Itu barangkali saya kira sementara begitu aja. Gitu. Oke, tapi tadi ada yang belum dijelaskan Pak, mungkin masyarakat Purwakarta juga ingin tahu filosofinya yang Bapak buat tuh apa gitu. Kalau filosofinya memang saya pakai angka ganjil 7 saya pakai. 7 filosofinya gitu kan. Semacam ada 2, boleh divisualisasikan ya? Ya. Ini kebetulan ada ini. Di sini ada 2 gapura. Kalau biasanya kan Indung Rahayu gitu kan. Tapi saya artikan lagi dengan lebih dalam bahwa ini adalah 2 gapura. Ini artinya 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Iya. Artinya syariat sama hakikat. Artinya itunya mungkin nggak perlu dijelaskan lagi, mungkin itu urusannya Pak Ustadz. Syariat sama hakikat gitu ya. Gitu aja. Yang selanjutnya di sini ada lekukan 3. Lekukan 3 ini iman, Islam, ihsan. Artinya kita itu harus makrifat gitu ya. Nah, di sini ada garisan ini dulu itu ada peribahasa jalan lucir, beteng buncir gitu kan. Air mengalir ini karena ini jalan lucir, ini jalan. Ada kujang ini kita tidak jangan dilupakan atau kalau orang Jawa Barat harus selalu ditampilkan kujang ini karena ini senjata orang Sunda, Sunda. Di sini ada gambar suhunan julang ngapak. Walaupun sampai saat ini belum tahu yang namanya burung julang itu nukumaha jika helang jadinya. Dan memang jangan pernah katewak kata julang gitu kan. Julang ngapak di bawahnya ada Purwakarta. Artinya selalu melindungi Purwakarta. Di sini banyak ornamen kembang melati. Melati ini putih dan harum. Purwakarta bisa harum, selalu harum dan dengan bersih dari dalam tanda kutip bersih keseluruhannya gitu kan. Ya gininya. Mungkin di situ ada logo yang resmi juga, logo Pemda. Yang paling bawah ini adalah yang paling mendasar adalah sandang pangan. Ada ikan. Ada satu yang memang
saya ingin buka sekarang ya. Oke, tahan dulu Pak. Tahan dulu ya. Tahan dulu Ini dibukanya. penasaran nih. Oke, supaya Kalau- masyarakatnya makin penasaran, Iya. kita tahan dulu. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan Pak Deden. Tadi Bapak lebih menjelaskan tentang filosofi batik Kahuripan. Ada yang belum dijelaskan, Bapak mangga boleh Iya. dilengkapi lagi. Sebetulnya di filosofi itu kan ini terlalu pribadi, tapi saya pengen membuka sekarang mungkin ya udah katakan 10 tahun lebih ya gitu. Ini ketika ini saya itu ada endingnya lah, ending cerita bahwa dua kalimat syahadat disatukan, hakikat, syariat sama hakikat ini harus selalu berdampingan, dan kalau sudah menyatu ini gitu kan, saya ingin menampakkan di sininya yang belakang ya. Di sini ada 2 gapura. Nah, ini kalau sudah 2 pilar ini disatukan, ini ada kekuatan dahsyat gitu kan di sini. Di sini akan kelihatan saya banget artinya gitu. Cuman di sini ada kepala kerbau. Jadi saya tetap bahwa saya ini orang peternakan gitu. Orang peternakan. Jadi di sini saya harus jangan ini gitu kan, jangan sampai hilang diri sayanya, orang peternakannya. Makanya kalau disatukan ini ada semacam kepala kerbau. Kepala kerbau. Kepala kerbaunya memang saya simbolnya kekuatan lah, untuk satu gitu kan. Begitu barangkali baru di Cipta TV ya saya buka ini gitu kan. Luar biasa. Oke Begitu, Bapak. Neng. Nah, mungkin sekarang tadi Kahuripan juga sudah sekarang ingin lebih ke Marangi ini, batik Marangi. Mungkin Bu Ida ingin dijelaskan lagi filosofi terkait dengan batik Marangi. Untuk batik Marangi sendiri, bentuk dasarnya pure sate Marangi ya. Kalau sate Marangi layaknya sate ya, daging yang disusun, yang ditusuk. Dan di sini saya sambil dipakai ya. Mungkin di sini ada 3 tingkatan daging sate Marangi yang ditusuk. Namun tusuk satenya saya ornamenkan, saya stilasikan tusuk satenya menjadi flora atau tumbuhan, di mana berfilosofi sebagai bagaimana Purwakarta itu dari tahun ke tahun, dari masa ke masa akan terus tumbuh, akan terus berkembang, seperti itu. Lalu di sini di belakang daging sate Marangi ini ada panggangan, karena sate dipanggang ya, dibakar. Lalu untuk isen-isennya atau isiannya di sini ada motif asap. Jadi bentuk dasarnya belah ketupat yang menjelaskan Jabar Masagi. Dari 4 sisi, bakti, bukti, harti, surti, Oke. Mungkin Ibu mau dilihatkan sesuatu, mungkin itu yang di depan? Untuk batik Marangi sendiri, di sini saya sedang berfokus untuk memproduksi batik kontemporer melalui benda-benda yang sekiranya bisa digunakan setiap hari atau sehari-hari. Karena kan kita sekarang pasti berstigma ketika kita memakai batik pasti harus menghadiri undangan gitu, atau rapat formal. Bagaimana caranya batik itu bisa digunakan setiap hari. Maka dari itu saya membuat beberapa merchandise atau beberapa aksesoris seperti casing handphone yang bermotif batik ya. Casing HP. Lalu di sini juga saya membuat aksesoris seperti phone grip atau pegangan handphone, lalu ada gantungan kunci bermotif sate Marangi, karena edisi sekarang sate Marangi. Di edisi selanjutnya insya Allah akan ada motif manisan pala. Manisan pala. Oke, baik. Selain itu, saya juga di sini membuka pelatihan membatik juga agar stigma membatik itu tidak hanya harus orang tua, kan di mana-mana di Solo atau di sentra batik gitu Pak, yang membatik tulis itu pasti identik dengan ibu-ibu gitu ya, uwa-uwa, emak-emak gitu. Saya ingin bagaimana caranya anak muda itu bisa juga membatik di rumah
mereka tanpa harus ke sentra. Di sini saya membuat batik kit gitu. Jadi satu set peralatan membatik di mana di dalamnya sudah ada instruksi cara membatik tulis dan sudah ada Cantingnya. ya ada cantingnya, gitu. Lalu ada pewarnanya, ada kain dan ada malamnya. Jadi di rumah kita bisa membatik di dapur aja gitu, di dapur pakai wajan yang ada, pakai kompor yang ada, karena bahannya sudah ada tersedia di sini. Jadi kita dimanapun bisa belajar membatik dengan mudah. Gitu. Kalau kita sudah mengenal, nanti insya Allah mungkin ada sentral batik di Purwakarta, SDM-nya sudah mengenal dulu pemuda-pemudanya. Gitu. Jadi lebih mudah lagi untuk kedepannya. Oke, baik Bu Ida, penjelasannya luar biasa sekali. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Arif, Pak Ahmad Arif. Bapak Ahmad atau Bapak Arif? Oleh Arif aja. Pak Arif ya. Oke, Pak Arif, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Eden dan juga Bu Ida ya, di Purwakarta ini banyak sekali batik yang lahir dari sejumlah kreator motif batik di Purwakarta. Ini gimana Pak tanggapan Bapak melihat ini? Ya tentu kita sangat bangga ya. Tadi disampaikan oleh Herwida bagaimana kita menumbuhkan tradisi batik, menumbuhkan kembali tradisi batik. Dan Kang Eden sudah memulai dengan menciptakan batik keuripan yang ternyata kaya dengan filosofi, dengan nilai-nilai. Saya kira ini sesuatu yang sangat baik sekali dan ini penting untuk kita tanamkan, kita tumbuhkan dan tanamkan kepada generasi muda. Bahasanya saya lebih setuju kita tumbuhkan, karena ini nilai-nilai tradisi yang turun-temurun disampaikan oleh nenek moyang kita dan memiliki kekayaan nilai-nilai. Saya kira ini sangat penting sekali untuk kita semua. Dan terlebih ada generasi muda juga yang melanjutkan. Kang Eden barangkali sudah jelaskan sampai selengkap itu, ternyata ada rahasia juga di dalam penciptaan batik keuripannya. Dan hari ini ada Teh Wida yang juga mojang Jajaka, mojang Purwakarta, mewakili Jawa Barat tahun lalu. Ya, alhamdulillah sekarang bersama-sama kita di bidang kepemudaan mencoba untuk yaitu tadi menumbuhkan kembali tradisi membatik di kalangan generasi muda. Nah, batik ini di Purwakarta tentu saat ini belum istilahnya menjadi suatu tren, gitu ya. Tapi dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan Kang Eden, Teh Wida, kemudian juga saya dengar dari Dinas Tindak juga sudah mulai ya menciptakan berbagai motif-motif batik. Insya Allah ini semakin masif. Jadi kalau harapannya tadi Teh Wida mau ada sentra batik gitu ya, ataupun yang lainnya seperti tempat-tempat di Jawa, di Solo, di Jogja, Pekalongan, mudah-mudahan ke depan Purwakarta bisa itu. Tapi ke depannya juga sebetulnya kami ingin ya berharap bahwa bukan hanya melulu kita membuat suatu inovasi atau kreativitas seperti ini, tetapi barangkali dengan batik yang sudah dibuat oleh Kang Eden atau Teh Wida, kita ingin membuat Purwakarta memiliki peradaban baru. Ya, dengan dimulai kreativitas yang ada yang kita kembangkan menjadi sesuatu yang baru dan memiliki nilai peradaban. Jadi bukan hanya budaya, tapi juga peradaban yang akan kembali mengangkat nama Purwakarta menjadi ya istilahnya menjadi kebanggaan kita semua. Saya kira gitu. Oke, baik. Sekarang ingin ke Bu Ida. Tadi sudah dijelaskan bahwa motif sate marangi yang sebegitu cantiknya. Mungkin ada lagi Bu yang dibuat oleh Bu Ida sendiri, motif-motif lain. Nama motifnya apa saja kira-kira? Sekarang saya sedang berproses untuk membuat motif manisan pahlawan Nayasa. Karena ini berfokus ke potensi-potensi yang di Purwakarta, jadi saya mengambil dulu yang kulinernya. Karena yang kulinernya pun Purwakarta sangat kaya gitu, sangat banyak. Jadi saya ingin memvisualkan satu persatu gitu. Pertama sate marangi, lalu ada manisan pahlawan Nayasa, lalu motif simping kaum. Ada motif simping kaum juga. Bahkan yang motif simping kaum ini saya buat khusus untuk anak-anak. Karena simping itu bentuknya sederhana gitu, bulat aja gitu. Jadi saya peruntukkan untuk anak-anak. Jadi anak-anak bisa mengenakan batik tanpa
mengenakan batik yang motifnya itu mungkin yang tidak mereka tahu. Karena saya pernah berpengalaman ada saudara saya masih SD, pada saat itu menggunakan batik seragam sekolahnya. Terus ketika saya tanya, itu pakai apa, Neng? Gitu kan. Terus dia jawab pakai batik. Itu apa batiknya, gambar apa? Oh, bunga kayaknya gitu. Jadi bagaimana caranya kalau mereka simping kan udah tahu ya ini simping. Nah, saya angkat menjadi motif batik gitu, biar mereka lebih mengenal lagi. Lalu ada motif cengkeh juga, dan yang terakhir ada motif manggis yang sedang diproses. Lagi diproses ya. Oke, baik. Mungkin Pak Eden ada batik lain nggak Pak selain ini batik Kahuripan? Ada sih ya semacam batik-batik, cuman nggak diperbanyak, mungkin untuk artinya custom saja gitu, custom saja. Seperti ada biasa kan kalau di kita ada hajatan gitu kan, itu kan custom karena memang saya memang bergerak di bidang printing. Saya coba menggambar, aplikasikan ke alat, jadi paling gitu-gitu saja. Memang pernah ada dari salah satu BUMN waktu itu minta untuk saya mendesain khas salah satu wilayah. Jadi bikin batik yang ornamennya bambu. Bambu, karena memang waktu itu saya lebih sering di alamnya, alam Sukasari, bambu di sana memang bagus sekali kalau lebih bambu. Jadi saya coba-coba bikin coret-coret, memang kayak lebih cenderung ke China gitu kan. Saya agak kurang menyenangi juga gitu kan. Terlebih memang BUMN ini si direkturnya udah pindah, jadi hanya berhenti aja gitu kan. Ya sudah, tidak diproduksi waktu itu ya. Sebetulnya banyak keinginan dan harapan tentang seni budaya, terutama khususnya batik ini memang yang bisa dinikmati. Saya bangga sekarang ada muncul Teh Wida gitu kan, generasi muda, Pak Kabitnya juga muda gitu kan. Jadi memang ini setuju tadi apanya Pak Kabit, jadi kita penumbuhan. Jadi penumbuhan ini ya penting sekali. Jadi generasi muda ini ya memang perlu diarahkan gitu kan. Kalau saya barangkali masa-masanya sudah masa-masanya sudah itu kan 10-12 tahun ke belakang lagi ini nih TWD-nya lagi senang-senangnya. Memang kalau saya ini sedikit mengulas ke belakang bahwa saya ini memang kalau setiap hari raya itu saya itu penunggu alun-alun dulunya gitu, penunggu alun-alun. Jadi kita bikin coret-coret itu di sana selamat Hari Raya Idul Fitri itu di situ nongkrong sama anak-anak seni rupa waktu itu. Jadi sampai sekarang ya itu letter seperti itu. Jadi sampai kapanpun pasti senang gitu kan. Oke. Baik. Ini Pak mungkin beberapa orang dari masyarakat juga ingin tahu ini. Pada era Bupati Deddy Mulyadi Pak, motif batik Kahuripan ini kan sempat dijadikan sebagai seragam kerja PNS. Nah itu kapan Pak? Berapa lama kira-kira? Ya waktu itu kan Perbubnya nomor 33 tahun 2009. Ya itu booming semua gitu kan semua. Berapa lama itu Pak booming? Oh, lama juga sih. Lama juga sampai akhir periode beliau. Akhir periode beliau. Sampai waktu itu mutasi, naik jabatan, promosi semua itu dilantik harus pakai batik Kahuripan. Gitu kan. Batik Kahuripan. Sebetulnya kalau ini dipertahankan di Purwakarta mungkin. Nah ini mungkin hanya sekedar kekhawatiran. Kalau ini dipertahankan gitu kan, mungkin sampai sekarang ini hari Kamis juga akan ramai. Dan sehingga begini, batik ini walaupun tidak beli gitu kan, tidak beli, PNS ini kan nggak mau yang namanya sudah rusak kasihkan dipakai sama petani. Nanti petani akan pakai batik gitu kan. Jadi
bukan lemah, itu disayangkan waktu itu hanya seberupa verbal, Pak Kabid, berupa verbal. Ya kalau verbal mungkin pergantian kepemimpinan gitu kan, mungkin ya udah meredup gitu kan. Ya itu aja, barangkali selama kepemimpinan beliau 2 periode ini bisa bertahan. Bisa gitu bertahan kan. ya Pak Tapi ya. sekarang pun saya juga merinding ketika di YouTube ada Neng Wida pakai baju kahuripan Iya. bersama Cipta TV gitu kan. Aduh, saya senang sekali gitu Sangat kan. senang ya Pak ya. Saya senang Oke, gitu kan. oke. Dan saya mah cuma menciptakannya. Kalau yang namanya produksi setelah itu entah di mana saya juga nggak tahu. Yang jelas ada di toko Pajar, ada di mana. Saya nggak masalah di mana, justru pengen rame gitunya. Oke, Gitu baik. aja. Oke, baik Pak Eden, kita lanjutkan ya Pak nanti ya. Oke, baik pemirsa, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan pada Pak Arif nih, Pak Arif. Pak, di Purwakarta ini kan sudah banyak motif batik yang tercipta ya Pak. Ada kahuripan juga, tadi disebutkan ada batik Marangi dan juga masih banyak lagi. Sayangnya tapi Pak, banyak saat ini eksistensinya tak menentu seiring dengan pergantian kepemimpinan. Ganti bupati, ganti juga motif batiknya. Mungkin Pak Deddy Mulyadi dengan kahuripannya, Ambu juga dengan sate Maranginya. Ini menurut Bapak gimana Pak? Apa ini karena menyangkut selera atau gimana Pak? Ya, tentu ini bisa dilihat dari apa ya? Ini bagian dari seni ya. Seni itu dinamis sekali. Ya. Tapi tadi saya sampaikan bahwa bagaimana upaya kita ke depannya batik ini bisa tumbuhkan di kalangan generasi muda dengan cara secara sistematis dan terstruktur barangkali. Ya kita coba upaya dengan anak-anak muda, ya Teh Wida mungkin nanti bikin kurikulumnya, dibantu nilai-nilai filosofisnya ditambahkan oleh Kang Eden atau juga para kreator lainnya, para penyuka batik lainnya, karena saya tahu juga, yang saya tahu ada beberapa ya komunitas-komunitas batik seperti kemarin kita bekerja sama dengan Bu Dewi Hatika dan ibu-ibu yang suka juga membuat batik gitu ya. Mereka mengajari anak-anak adik-adik kita generasi muda. Kemarin kita bikin festival membatik dan pelatihan. Sebenarnya udah 2 kali kita tiga kali ya, dengan Teh Wida, dengan Bu Dewi ya, dengan komunitas batik itu. Kita bikin pelatihan gitu ya di Hari Batik Nasional kemarin tanggal 2 Oktober, dan itu sangat banyak yang antusias gitu, adik-adik kita antusias untuk mengikuti kegiatan pelatihan itu. Dari POMPA, dari FPSH, kemudian dari teman-teman lainnya juga ya, dan saya kira ini akan kita buat jadi secara sistematis dan struktur ya, dengan terstruktur mungkin nanti perlahan kita akan ini kan. Jadi apa yang sudah dilakukan Eden ya barangkali ke depan juga harus jelas juga gitu ya. Istilahnya tuh ini hak ciptanya ya siapa gitu ya. Tentu ini harus terdaftar. Kemudian Teh Wida sekarang bikin motif Marangi, Manggis, Siping dan lain-lain. Saya kira harus juga dipatenkan gitu ya, dan pemerintah memiliki akses itu ya, dan pemerintah harusnya juga nanti kita fasilitasi ya, pemerintah fasilitasi apa yang sudah dilakukan oleh para inovator ini, katakanlah yang sudah menjadi gagasan, sudah menjadi kreasi. Dan kita pengen nanti ke depan kaum zilenial, sekarang istilahnya kaum zilenial, milenial juga sudah Gen Z nih, internet gen, ya. Jadi zilenial itu nanti di Hari Inovasi Indonesia tanggal 1 Oktober, saya tadi ngobrol-ngobrol sama Teh Wida, saya sampaikan dalam forum ini juga. Kita pengen bikin inovasi ya batik zilenial Purwakarta. Ya, jadi kita bikin motif batik khusus untuk kaum zilenial. Yang mumpung ini yang ada Teh Wida, ada Kang Eden juga yang saya kira syarat nilai-nilai filosofis. Ya, insya Allah bisa memperkuat lah. Amin. Jadi ada karakter batik ya khas
kaum zilenial di Purwakarta. Mungkin Oke. Tapi Pak, mungkin yang jadi pertanyaan juga ini, karena di Purwakarta ini hampir setiap bergantian kepemimpinan ganti pula batiknya atau apa namanya ciri khas motifnya. Jadi yang jadi ciri khas Purwakarta untuk saat ini tuh apa Pak? Batik apa? Mungkin kalau daerah lain ada ciri khas batiknya. Kalau misalkan Purwakarta apa nih yang jadi ciri khasnya untuk saat ini? Kalau waktu itu kan Kahuripan, terus dilanjut oleh Marangi. Terus sekarang gimana? Mungkin masyarakat perlu tahu. Ya, saya kira tidak masalah lah. Apa yang sudah dibuat oleh Kang Eden gitu ya, pada zamannya itu ada batik Kahuripan. Sekarang bergeser ada batik Marangi, ada batik Manggis atau batik-batik lainnya. Itu kita klaim sebagai batik Purwakarta. Semuanya batik Semua ya? kita Purwakarta. Karena Purwakarta sebetulnya tidak, istilah gini. Oke. Secara tradisi di Purwakarta enggak gitu ya. Batik itu kan ada di Solo, di Jawa lah, di Yogyakarta. Kita hanya meniru lah, ya kita hanya meniru. Tapi keinginan untuk apa namanya melestarikan, ya menumbuhkan apa namanya batik itu juga ada di generasi muda Purwakarta. Jadi kita tidak juga bisa mengklaim batik Purwakarta itu seperti ini, karena sampai hari ini ya sementara ini ya ada batik Kahuripan, ada batik Marangi. Ya mungkin besok lusa tadi kalau Kang Eden bilang ini karena mungkin hanya perbu, ya nanti kita bisa saja dorong ini menjadi perda, ya batik Kahuripan, batik Marangi, atau khas-khas Purwakarta yang lainnya yang sudah diciptakan motif-motifnya menjadi batik, mungkin kita patenkan itu menjadi katakanlah batik Purwakarta. Saya kira secara sistem begitulah. Lebih paten lagi gitu ya. Patennya gitu ya. Oke, Pak Eden, mungkin Pak Eden ada yang mau ditambahkan atau setuju nggak sama statement yang dikeluarkan oleh Pak Arif? Sangat setuju kata setuju. tumbuhnya ini. Barangkali kita ini sebagai kalau dibilang inovator gagah ting, Pak Arif gagah ting ya. Artinya kita mah apa yang ada di benak kita untuk berkreasi gitu kan. Jadi terlepas daripada, jadi kita jangan kaku, jangan kaku dulu gitu. Itu mah urusan ranahnya pemerintah yang mengakuinya antara Perbu Perda. Barangkali kita mah sebagai apa tukang coret-coret tapi bermanfaat gitu kan istilahnya. Kita mah tetap aja berkreasi. Apa yang ada di Purwakarta, apakah itu nanti artinya kesimpulannya jangan pernah berhenti berkreasi aja. Potensi yang ada di Purwakarta kita selalu dikembangkan. Barangkali mungkin dorongan dari pemerintah dalam ini dinas yang terkait barangkali itu selalu mendorong. Bahkan kalau bisa itu sampai ke bawah ini ke industri gitu kan, ke industri terus bisa juga membuka lapangan kerja. Yang penting kita ya seperti inilah di Cipti juga termasuknya mempromosikan gitu kan, bahwa di kita ada ini loh, dan kita nih kaya. Jadi saya sangat setuju dengan selalu menumbuhkan lah. Jadi jangan hanya satu kali menumbuhkan, selalu menumbuhkan kreasi-kreasi yang ada di Purwakarta, tentunya tentang batik, karena batik mungkin di bidang seni itu ya fleksibel sih ya. Jadi saya bangga dengan generasi muda Teh Wida ini, kalau memang selain seni juga disiplinnya edukasi, jadi tetap aja ingin mendidik gitu. Kalau saya mungkin kalau mendidik susah, karena saya hanya berkreasi aja gitu kan, hobi aja gitu kan, ya gitu. Ini dari sisinya Teh Wida sendiri atau Bu Wida? Setuju juga ya. Jadi yang namanya batik Kahuripan, batik Marangi atau batik yang lainnya sudah pasti batik Purwakarta, karena yang pertama Gapura, Marangi itu kan ada di Purwakarta. Lalu pada Dennya, saya juga orang Purwakarta, berarti sudah batik Purwakarta sebetulnya. Maka dari itu, kenapa saya sangat ingin mengadakan pelatihan, mengajak para pemuda-pemuda, generasi-generasi muda, ayo kita bangga berbatik gitu.
karena ya itu untuk nyambung lagi untuk menumbuhkan biar tidak hanya wacana gitu. Iya, betul. Jadi ada generasi, ada di setiap daerah punya yang berinovasinya gitu, punya generasi di setiap daerah. Jadi biar ya itu biar tidak hanya sehari tahun kalau bahasa Jawa gitu ya. Oke, Pak Eden, apakah batik motif hasil kreasi Bapak ini udah didaftarkan pada HAKI atau hak atas kekayaan intelektual, Pak? Saya nggak bisa ngomong nih kalau masalah ini. Kenapa? Ya saya tugasnya hanya menggambar barangkali, menggambar jadi medianya di kain, jadi batik, jadi pakaian gitu ya. Ya bahkan yang saya tahu ya cuma itu aja. Oke. Perbub nomor 33/29 ditandatangani Pak Dedi itu tanggal 22 Juli 2009. Yang saya tahu itu aja. Itu aja ya, Pak. Karena waktu itu ya maaf sekilas saja mau didaftarkan, tapi ya nggak tahu, saya kan kalau ya apa namanya akhirin kuliah tahunnya gitu. Oke. Ini kalau misalkan Teh Wida gimana, didaftarkan nggak Teh? Didaftarkan tapi masih proses. Masih dalam proses ya. Ternyata tidak mudah gitu mendaftarkan kita. Butuh Banyak prosesnya. tahap-tahapnya sekarang sedang dilalui satu persatu. Oke. Ini mungkin pertanyaan yang banyak yang ingin ditanyakan kepada Pak Arif ya, terkait dengan batik ya Pak ya. Yang mengurusi batik seharusnya kan bidang kebudayaan, mohon maaf. Tapi terlihat yang lebih mengurusi itu bidang kepemudaan, yang lebih konsen. Itu menurut Bapak gimana Pak terkait hal itu? Ya, bidang kepemudaan itu jangan dilihat hanya anak-anak mudanya saja, tetapi kita harus mempersiapkan anak-anak muda itu paham, ya, mengerti, menguasai semua urusan, mau pariwisatanya, mau budayanya, ya kan, mau olahraganya, mau katakanlah tenaga kerjanya. Kita harus berikan mereka, ya kan, pengetahuan, skill, sehingga pada saatnya nanti mereka mau terjun di pariwisata, di budaya, mau mereka menjadi tenaga kerja atau mereka melanjutkan kuliah dan seterusnya, itu mereka sudah mumpuni, mereka sudah siap. Jadi sudut pandangnya tidak dilihat melulu sasarannya, katakanlah anak-anak muda, atau enggak sektornya gitu ya. Sektornya itu ini sektor pariwisata, harus pariwisata. Anak muda nggak boleh ikut, ya nggak bisa. Anak muda harus semua sektor, semua sisi, semua ini paham ya kan. Dan karena itu saya selalu dorong, selalu coba fasilitasi ya dengan ikhtiar, dengan segala keterbatasan yang kita miliki juga. Ya, apapun yang anak muda mau, seni, budaya, apa kita fasilitasi. Dan ini saya kira salah satu daripada upaya kita bersama-sama dengan Teh Wida ya, untuk nanti ke depan juga bikin kelas membatik barangkali. Nanti Kang Eden bagaimana mengajari anak-anak juga ya, kalau saya kira perlu juga. Karena saya ternyata dapat informasi bahwa Kang Eden tuh kalau ngeliatin satu garis apa gitu tuh, sebelumnya pasti dia wudhu dulu katanya kan, gitu. Wudhu, dan ini ada nilai, istilahnya nilai spiritualnya. Ada nilai spiritualnya. Anak-anak muda perlu diajari hal-hal yang gitu ya, harusnya dia paham juga bahwa tidak lepas dari istilahnya ketergantungan kita kepada Yang Maha Kuasa. Ini penting sekali. Terkait dengan hal tersebut ya Pak ya, tadi ada kelas membatik. Nah, ada nggak Pak program bidang kepemudaan lain yang memang di Spora Parbuk yang berkaitan dengan karya-karya batik? Program lain ya selain itu? Selain batik. Selain batik juga kita melakukan kelas menulis, ya. Ada menulis puisi, ada menulis artikel, menulis esai, ya. Nah, kita sementara ini lagi kembangkan literasi karena sesuai dengan SDGs itu, ya, SDGs ya, katakanlah Sustainable Development Goals itu. Jadi antaranya kita prinsipnya satu soal karakter yang harus kita miliki, yang kedua kompetensi, yang ketiga literasi. Nah, ini tiga hal ini penting ya untuk anak-anak muda kita hari ini. Ya. Sekarang saya ingin ke Pak Deden. Pak, dari sisi ekonomisnya Pak, apakah Bapak sudah mendapatkan keuntungan dari batik kahuripan? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah pada saat pertama. Pada saat pertama, secara waktu itu kan
belum orang yang banyak tahu, sementara demand-nya cukup tinggi, permintaannya cukup tinggi, ya akhirnya saya bekerja keras untuk memenuhi permintaan. Tapi setelah beredar ini kan yang namanya untuk duplikat itu kan cukup mudah kan. Ya, jadi akhirnya karena di situ ada nilai yang lumayan besar gitu kan, lumayan besar. Akhirnya semua juga bisa melaksanakan. Tapi di balik itu saya bangga. Saya tidak berpikiran ke masalah finansial barangkali kalau masalah ini kan. Karena waktu itu pun ada seseorang memang mau karena saya nggak tahu apa itu nilai akan begini gitu. Tapi orang itu udah tahu bakal ini akan booming gitu ya. Udah saya beli ini, saya punya sesuatu yang baru cukup mahal gitu kan, tapi hak ciptanya punya saya tolak. Kang Deddy bilang si Eta mah mau bikin duit gitu kan. Ya bukan begitu Pak, saya itu lebih bangga saya sudah berbuat untuk Purwakarta, walaupun nggak seberapa bisa berbuat gitu kan. Setelah itu ya booming, ya alhamdulillah banyak yang katanya kecipratan order sini toko banyak, ada banyak yang memproduksi di sana sini, sehingga waktu itu kan permintaan. Kalau nggak salah Pak Arif waktu itu posisi PNS 12.000. Tahun 2019 12.000 itu PNS. PNS-nya ya. 195 desa. Terus 92. 83 desa, 9 kelurahan. 9 kelurahan. Itu kan semua di aparatur desa tuh harus pakai. Itu berapa banyak gitu kan? Ya, berapa banyak gitu kan? Belum yang lain-lainnya gitu kan. Memang kalau secara ekonomi ya lumayan, makanya ayo kita berkreasi untuk bisa bikin kreasi-kreasi yang bisa menumbuhkan ekonomi juga gitu. Betul. Baik Bapak, mungkin pertanyaan terakhir ini ada bukan pertanyaan mungkin ya, adakah yang ingin Bapak sampaikan kepada Pak Arif, begitu juga sebaliknya, ataupun Teh Wida ke Pak Arif begitu juga sebaliknya? Mangga Bapak. Nah, dari saya dulu ya. Mangga. Ya mungkin pertanyaan apa gimana? Mungkin ada yang disampaikan aja ya gitu kan. Atau apa gitu. Ya saya mungkin bilangnya nengnya, enakin neng. Sosial anak bapak maksudnya. Gimana Pak nih? Ya neng itu barangkali teruslah untuk bisa berkreasi, berinovasi gitu kan, sehingga tahapan adopsi inovasi terhadap generasi muda bisa terus berjalan untuk menuju Purwakarta yang betul-betul istimewa barangkali ya. Berkarakternya betul-betul berkarakter. Ya itu saja barangkali yang mungkin untuk ke Pak Arif ya. Ini sebagai leading sektor kepemudaan, karena memang kekuatan sekarang itu ya pemuda cukup dahsyat barangkali ya, dengan segala ya barangkali untuk Pak Arif mah semangat terus lah. Semangat terus gitu mudanya gitu. Dari Teh Wida. Mungkin ke Pak Arif dulu ya. Karena ya di sini saya mewakili pemuda mungkin ya, mewakili pemuda Purwakarta dan melihat Pak Arif juga ya tadi leading sektornya para pemuda yang ada di Purwakarta. Yang pertama saya ingin ucapkan terima kasih karena sudah mewadahi para pemuda untuk berkreasi. Salah satunya program yang akan kami lakukan bersama gitu. Untuk programnya sendiri di sini saya menamai Bangga Berbatik. Ya ada motivasi tersendiri gitu, dari nama programnya tersebut. Mungkin kalau untuk Pak Deden, Pak Deden. Mungkin kan ini senior ya, di bidang kesenian kebudayaan gitu. Jadi saya hanya ingin
jangan melepas kami gitu, para pemuda, karena kami pun akan tetap terus belajar kepada Bapak. Oke, baik. Mungkin sekarang dari Pak Arif. Ya, kita bersyukur ya di Purwakarta masih ada kami Eden, masih ada Teh Ida. Ya, dua generasi yang cukup jauh ininya rentang usianya, tetapi masih bisa ketemu, dan ketemunya hari ini dipertemukan oleh Cipta TV. Dan ini saya kira sesuatu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan tersambung semuanya sampai pada generasi berikutnya. Terima kasih. Oke, baik. Hatur nuhun Pak Dadan, Teh Ida, dan juga Pak Arif. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di Cipta TV pada episode selanjutnya. Amin. Baik pemirsa, rupanya cakap-cakap malam hari ini telah selesai. Saya dan segenap kru pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan juga mematuhi protokol kesehatan. Baik, kami pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati.